Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam guys. Welcome back on my YouTube channel Ita Citra Oktaria YouTube. Ya guys, senang banget nih di malam Selasa seperti biasa aku kembali nih menjumpai kalian di channel YouTube aku. Tentunya di malam ini kita akan ngebahas hal-hal yang horor-horor sesuai dengan tema YouTube aku, horor, pembunuhan, serta urban legend. Karena untuk pembahasan di malam ini tuh seru banget, guys. Tapi nih sebelumnya aku minta maaf ya kalau, misalnya suara aku tuh terdengar agak serak dan agak sengau, karena emang aku lagi agak sedikit flu dan radang tenggorokan. Tapi aku udah baik-baik aja sekarang karena udah minum obat juga. Karena kalian, ngerasa nggak sih kalau cuaca tuh akhir-akhir ini tuh kayak panas-panas banget dan tiba-tiba tuh sorenya tuh diguyur hujan. Pasti buat kalian nih warga Jakarta, Jabodetabek dan juga sekitarnya pasti ngerasain banget nih. Apalagi kita masih, bersama di bulan Ramadan, jadi pastinya tuh kayak ujiannya tuh kayak double ya. Tapi tetap kita harus selalu semangat, karena ya itulah ujian-ujian untuk menjalankan ibadah puasa ya, karena nanti akan dibayar dengan pahala yang pastinya berlipat ganda. Untuk kalian gimana nih kabarnya? Karena nih mau mendekati lebaran, mungkin dari, beberapa subscriber aku atau teman-teman aku nih, mau persiapan mudik atau mungkin ada juga yang nggak mudik ya nggak apa-apa ya. Buat kalian yang mungkin nggak mudik nih, bisa tetap stay tune di channel aku. Dan mungkin untuk kalian yang lagi mudik, bisa dong di perjalanan nih malam-malam nih nonton channel aku ya. Tapi jangan di tempat sepi ya, takutnya tuh agak-agak merinding-merinding diske ya. Ya mudah-mudahan untuk perjalanan mudik kalian, lancar-lancar aja dan untuk yang nggak mudik atau untuk semuanya deh pastinya diberikan kesehatan ya, agar kita, di hari raya lebaran dapat berlebaran dengan gembira tentunya. Oke guys, dan untuk, pembahasan di malam ini pastinya seru banget, karena di malam ini aku akan ngebahas tentang serial killer. Mungkin dari beberapa kalian, udah pernah nih nonton filmnya atau mungkin mendengar kisahnya, tapi mungkin ada juga yang belum. Karena itu di malam ini aku bakal ngebahas tuntas tentang serial killer. Kira-kira tentang apa ya? Sebelum kita melihat pembahasannya, seperti biasa nih aku mau meminta dukungan dari kalian semuanya dan caranya gampang banget, yaitu dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian update tentang episode terbaru yang aku upload di YouTube pada malam itu. Dan untuk kalian mungkin yang mau merequest tentang suatu pembahasan nih yang kayaknya cocok nih di channel aku, boleh kalian tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Atau mungkin kalian yang mau temenan sama aku jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @itacitra. Ita Citranya tuh agak-agak alay, jadi Iyeta Citra. Kalian bisa juga DM di situ, kalian kira-kira di episode selanjutnya nih, aku tuh mau ngebahas apa. Jadi kita buat seru-seruan bareng ya. Oke guys, dan seperti yang aku bilang tadi di awal intro, untuk malam ini aku bakal ngebahas tentang serial killer. Kalau misalnya dari kalian nih pasti, banyak juga nih, orang-orang yang suka, mengikuti serial killer. Ya, serial killer tuh, nggak jauh-jauh ya guys ya, itu adalah serial yang ngebahas tentang, pembunuhan berantai, karena di belahan dunia manapun nih guys, pasti tuh kayak ada aja orang-orang gila atau psikopat nih, yang apa ya, menurut aku tuh mereka, mempunyai latar belakang mental yang terganggu ya pastinya guys, di mana mereka tuh kebanyakan, inner child-nya itu tuh, memang udah rusak dari kecil sehingga pada saat mereka dewasa, mereka mulai terjerumus dengan hal-hal yang nggak lumrah dilakukan sama orang lain. Bahkan, boleh dibilang tuh kayak hal-hal yang boom banget guys. Contohnya tadi, menjadi seorang pembunuh atau mungkin melakukan tindakan-tindakan keji lainnya yang biasanya nih kalau misalnya mungkin seseorang yang inner child-nya
mungkin terganggu atau mungkin rusak, itu biasanya perilaku tersebut udah kelihatan nih, dari kecil. Jadi buat kalian yang mungkin, merasa, bahwa inner child kalian tuh agak terganggu atau mungkin, pernah punya mengalami suatu trauma, kalau misalnya kalian rasa nih, kalian mulai berpikir yang aneh-aneh, nauzubillahi min dzalik ya, aku saranin mungkin dari kalian coba untuk ngobrol nih, sama ahlinya pastinya itu mungkin kayak psikiater atau ya orang-orang yang, eee, ahli ya dalam bidang kejiwaan, agar perlahan-lahan nih untuk inner child kalian tuh, kembali sembuh dan pastinya kalian dapat menata kehidupan kalian tuh untuk lebih baik lagi. Nah, untuk hari ini dan malam ini aku bakal ngebahas tentang, serial killer yang berasal dari Aceh Nehi-Nehi, yaitu negara India tentang Raman Ratgaf. Jadi untuk, serial killer ini guys, itu pastinya diangkat dari kisah nyata ya, dan saking, ini merupakan kasus yang tidak bisa dilupakan nih oleh pemerintah India, untuk kasus tersebut juga, udah diangkat nih dalam film layar lebar yang berjudul sama Raman Ratgaf. Jadi buat kalian yang mungkin setelah nonton episode aku malam ini kayak penasaran nih, gimana, alur ceritanya pada saat diangkat menjadi film, kalian bisa coba untuk, nonton filmnya guys ya. Karena sejujurnya aku udah nonton nih, dan ngelihat juga nih cuplikan-cuplikan, ada beberapa cuplikan yang memang tidak ke dalam filmnya, dan buat kalian yang agak-agak terganggu nih pemandangannya mungkin melihat, serial pembunuhan, sebetulnya sih nggak terlalu gimana-gimana ya guys ya, cuman nggak apa-apa kalian coba untuk lihat dulu aja sinopsisnya di YouTube, jadi biar pas kalian nonton fullnya kalian udah siap nih dengan adegan-adegan yang ditayangkan di film tersebut. Jadi guys, untuk, latar belakang dari serial killer Rahman Ratgaf ini, itu bersetting di tahun 1965 sampai dengan 1968. Jadi udah lama banget ya guys ya. Jadi ceritanya nih pada tahun 1968, kepolisian kota Mumbai itu, menemukan kasus, atau serangkaian pembunuhan guys yang terjadi. Tetapi tuh untuk para korban, itu adalah para korban yang memang boleh dibilang adalah tunawisma ya guys ya. Jadi itu untuk orang-orang yang hidup, di jalanan trotoar dan juga untuk orang-orang yang tinggal di gubuk. Dan untuk pembunuhan tersebut tuh bener-bener kayak korbannya tuh bener-bener mengerikan banget guys. Karena tuh, para korban tersebut, itu dibunuh pada saat mereka tuh lagi tidur lelap guys. Dan untuk senjata yang digunakan oleh sang pelaku merupakan, sebuah benda tumpul dan berat pastinya yang dipukulkan berkali-kali ke korban-korbannya, guys. Jadi pada saat polisi nih, melihat, serangkaian kasus tersebut, polisi dan juga media pasti kan kalau misalnya ada kasus besar nih di suatu kota, apalagi Mumbai termasuk kota yang besar juga ya, guys, di India. Pasti nih banyak, melaporkan kejadian-kejadian tersebut agar masyarakat itu lebih waspada. Jadi pada saat itu polisi dan media tuh udah curiga guys, kayaknya nih ada deh, orang nih, atau pelaku nih yang memang tuh berkeliaran di kota Mumbai dan pastinya adalah dia seorang pembunuh berantai. Nah makanya itu guys, di kepolisian khusus Mumbai ini mereka membentuk sebuah tim, yang tugasnya itu menyusuri, setiap kota Mumbai untuk, menemukan sang pelaku, guys. Karena untuk korbannya tuh bener-bener, bukan cuman 1, 2 orang aja, guys, tapi itu memang udah banyak korban. Karena itu polisi Mumbai tuh bener-bener, menangani kasus ini tuh secara serius. Dan setelah diselidiki dan setelah, dilihat-lihat nih, guys, ya, biasanya kan kalau misalnya polisi menghadapi suatu kasus, mereka tuh biasanya suka mengkaitkan antara kasus yang lain dengan kasus yang mungkin, sebelum-sebelumnya tuh mereka udah tangani. Jadi setelah, diselidiki dan dilihat-lihat nih, mereka, musyawarah nih untuk
tim kepolisian khusus Mumbai tersebut, mereka tuh melihat bahwa di tahun 1965 sampai dengan 1966 itu ada kasus serupa, guys. Jadi untuk kasus tersebut tuh, menimbulkan korban tuh 9 korban jiwa yang meninggal dunia dan ada kurang lebih sekitar 19 orang tuh, yang selamat tapi tuh mengalami luka-luka. Dan pada saat di tahun 1965 sampai 1966, kepolisian tuh sama guys, melakukan hal yang serupa nih, sama kayak yang dilakukan, kepolisian di tahun 1968, yaitu menyusuri, kota Mumbai. Jadi waktu itu tuh terjadi di pinggiran, kota Mumbai itu sebelah timur gitu guys. Jadi pada saat polisi menyelidiki nih, dia melihat orang, mencurigakan yang berkeliaran di sekitar, lokasi pembunuhan dan akhirnya orang tersebut itu ditangkap. Dan setelah orang tersebut ditangkap nih, barulah diketahui bahwa orang tersebut bernama Raman Ratgaf. Guys, setelah si Raman Ratgaf ini, diinterogasi sama polisi guys, kan untuk polisi juga, menelusuri nih untuk latar belakang si Raman Ratgaf ini. Jadi untuk si Raman Ratgaf ini guys, dia tuh bukan seorang, yang gimana-gimana ya, misalnya kayak, penjahat yang apa ya, mungkin perlente atau kelihatan kayak, apa ya, pembunuh bayaran atau kayak gimana. Jadi si Raman Ratgaf ini adalah seorang tunawisma juga guys, dia merupakan tunawisma di kota Mumbai tersebut juga karena kan, pada saat, itu kan polisi juga menemukan korban-korbannya tuh ya sesama tunawisma juga ya guys ya yang hidup di, trotoar-trotoar, terus di gubuk-gubuk. Dan untuk si Raman Ratgaf ini juga ternyata sudah mempunyai catatan kriminal guys, di mana dia pernah dipenjara selama 5 tahun, yaitu karena kasus penipuan, dan kasus perampokan, tetapi kemudian dia dibebaskan karena untuk polisi tuh nggak menemukan bukti yang kuat. Jadi, ya udah dilepasin nih si Ratgaf. Tetapi pada tahun, 1968 nih, akhirnya polisi mulai membuka kasus ini kembali dan yakin banget nih kalau, pelaku adalah orang yang sama nih yang pernah ditangkap di tahun, 1965 yaitu si Raman Ratgaf tadi. Jadi untuk wakil komisaris kepolisian Mumbai yaitu Ramankan Kulkarni, untuk si Ramakan Kulkarni ini namanya susah ya. Dia merupakan wakil komisaris kepolisian guys yang memang bergerak di bidang, CID. Jadi, CID itu atau cheat ya, dia merupakan bagian, kejahatan. Jadi kayak kejahatan-kejahatan serius gitu guys. Langsunglah untuk, tim polisi tersebut, langsung nih memburu besar-besaran si Raman Ratgaf tadi. Jadi tuh bener-bener kota Mumbai itu ditelusuri banget guys sama, para pihak polisi. Dan setelah itu pihak polisi alhamdulillah ya menghasilkan dan membuahkan hasil yang bagus banget karena si Raman Ratgaf ini akhirnya tertangkap guys. Dan pada saat ditangkap nih si Raman Ratgaf tuh ya mungkin kebanyakan dari sifat-sifat psikopat ya. Jadi tuh bener-bener, sikapnya tuh casual banget kalau kata polisi dan itu tuh bener-bener santai banget. Kayak apa ya, mungkin dia kayak nggak punya emosi ya guys, kayak ketakutan atau mungkin kayak merasa bersalah dan itu tuh kayak nggak sama sekali dirasakan sama si Raman Ratgaf ini. Dan setelah polisi, menginterogasi ulang lagi nih si Raman Ratgaf, dia mengaku dong guys kalau dia tuh udah membunuh sekitar 40 orang. Wow, gila banget sih. Kalian bisa bayangin dia udah membunuh sekitar 40 orang, tentunya kan bikin polisi kayak terbelalak gitu ya. Dan, polisi ini masih meyakini lagi nih kalau khawatirnya nih, takutnya banget si Raman Ratgaf itu, mempunyai korban yang lebih kayaknya lebih dari 40 nih. Soalnya orangnya tuh, sangat casual dan sangat santai. Karena itu polisi tuh bener-bener menyelidiki kembali, untuk kasus si Raman Ratgaf ini. Khawatirnya nih, ternyata korbannya tuh lebih dari 40 orang.
Untuk siraman Radcliffe ini ya guys ya, jadi untuk, total korbannya itu mencapai 40. Jadi itu, bener-bener di total guys dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1968. Jadi pada saat diinterogasi oleh polisi, si Radcliffe ini mengaku kalau pada tahun 1966 dia telah membunuh 23 orang di sepanjang jalur jeep atau Great Indian Peninsular Railway. Kalau misalnya untuk sekarang daerah tersebut itu dikenal dengan nama Southern Railway. Dan pada tahun 1968 si Radcliffe ini, sudah membunuh kurang lebih tuh belasan orang guys, dan setelah polisi total-total nih, udah kayak matematika aja ya menghitung orang yang telah dibunuh, itu ditemukanlah guys angka yang mencengangkan yaitu 40 orang. Wah, kalian bisa bayangin sih kayak bener-bener gila banget si Radcliffe dan, tentunya banget nih guys, pada saat si Radcliffe itu masih berkeliaran di kota Mumbai, pastinya orang-orang tuh, pada nggak bisa tidur dengan nyenyak gitu dan nggak bisa beraktivitas dengan tenang juga. Karena kan rata-rata dari para korban nih yang dibunuh sama si Radcliffe ini, dibunuh pada saat mereka kan lagi tidur nyenyak ya. Jadi orang-orang tuh ya udah nggak bisa tidur nyenyak lagi karena ya pada khawatir dan pada takut kalau nanti nih tiba-tiba si Radcliffe ini tuh random ngebunuh, orang-orang yang tadi tuh mungkin lagi ketakutan atau mungkin, sanak saudaranya yang menjadi target si Radcliffe. Karena untuk menentukan korban tersebut tuh kayak random aja gitu loh guys, dan kalian bayangin aja gitu di sepanjang, daerah tadi aja si Radcliffe tuh, udah menargetkan orang-orang ya. Jadi kayak aduh bener-bener nih, si pembunuh ini nih benar-benar menjadi incaran polisi banget guys, karena ya tadi ya, udah menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar di kalangan masyarakat Mumbai. Dan karena perbuatannya ini guys, si Raman Radcliffe ini dijatuhi, hukuman mati guys, tetapi pada tanggal 4 Agustus 1987, pengadilan itu mengubah keputusannya, yaitu menjadi, penjara seumur hidup guys. Karena seorang dokter keahlian jiwa nih, di pusat tenaga ahli di sana tuh menyatakan bahwa si Raman Radcliffe ini tuh untuk penyakit, gangguan mentalnya tersebut tuh tidak bisa disembuhkan. Jadi tuh pada saat di dalam penjara tuh guys, di Institut, Penelitian dan juga Kesehatan Mental, si Raman Radcliffe ini tuh dites. Kan ada tuh kayak tes-tes, apa, kayak gangguan kejiwaan gitu ya guys untuk, seorang ahli nih. Kalau misalnya kalian mungkin pernah nemenin saudara atau mungkin pernah punya, pengalaman nih atau pernah, punya cerita, kan kadang seseorang yang mengalami gangguan jiwa kan kayak ada tesnya gitu ya guys untuk mendiagnosa nih kira-kira, untuk gangguan jiwa atau gangguan mental tersebut tuh mengarah kemana gitu. Dan pada saat dokter memeriksanya dengan alat, apa tuh, sebutan tuh kayak panel gitu, si dokter ini menyimpulkan bahwa Raman Radcliffe itu, untuk penyakit kejiwaannya itu tidak bisa disembuhkan. Tetapi pada saat beberapa bulan, kemudian, pada saat nih 4 Agustus 1987, itu Raman Radcliffe meninggal dunia guys di rumah sakit Sason, karena gangguan ginjal. Dan untuk si Raman Radcliffe ini guys, dia tuh, merupakan pelaku pembunuhan yang benar-benar menorehkan sejarah paling buruk dan paling mengerikan di India guys. Ya kayak gimana nggak buruk ya, karena dia tuh udah, membunuh, puluhan orang guys di, pinggiran kota Mumbai. Dan karena, serial killer tersebut nih, itu menarik perhatian, seorang sutradara film India, yaitu Sriram Raghavan, yang akhirnya memproduksi, film durasi pendek yaitu sebanyak 45 menit, tentang siraman Radcliffe ini. Dan untuk pemeran utama pada film tersebut adalah yaitu Raghuveer Yadav. Jadi untuk kalian nih yang penasaran nih, kira-kira, pada saat diangkat, sebagai film tuh, itu kayak gimana sih, kayak sinopsis dan gambaran ceritanya. Nah, kalian bisa searching aja, untuk melihat, film tersebut guys, karena ini filmnya udah lumayan lama juga ya guys ya, dan durasi filmnya juga pendek, jadi, kalian pasti sanggup lah ya nontonnya. Tapi untuk kalian yang mungkin kurang suka nih sama serial killer, mungkin akan agak terganggu nih sama pemandangan kekerasan yang ada di film tersebut.
Yaps, oke guys, itulah untuk pembahasan di episode kali ini. Gimana, seru nggak? Seru ya? Kayak maksa banget gitu ya, kayak bilang seru, seru gitu kan. Dan untuk kalian semuanya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel aku ya, karena pastinya di episode berikutnya aku akan menghadirkan pembahasan yang pastinya nggak kalah seru nih dari pembahasan yang malam ini aku bawakan. Dan pasti ini guys, untuk kalian nih, mungkin kalau episode aku udah agak puluhan kali ya, aku akan bikin playlist. Jadi untuk mempermudah kalian nih, kira-kira kalian mau nonton video aku nih yang temanya apa? Apakah pembunuhan? Apakah tentang horor atau tentang urban legend. Jadi kalian bisa lebih gampang. Kalau misalnya sekarang kan kayak masih acak-acakan ya, karena memang untuk video aku juga belum banyak dan nanti aku akan, buatin playlist-nya jadi biar kalian tuh lebih, gampang untuk nonton video aku yang lalu-lalu. Oke guys, kalau gitu saatnya aku Ita pamit undur diri. Tapi jangan lupa nih, aku nggak bosen-bosen banget untuk ngingetin kalian, jangan lupa untuk terus dukung aku dan untuk para pendengar baru nih, subscriber baru yang mungkin kebetulan nih kayak lewat YouTube kayak ada video aku. Jangan lupa ya untuk terus dukung aku dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian update nih tentang episode terbaru yang aku upload di YouTube pada malam itu. Oke guys, aku Ita Citra Oktaria mengucapkan apa ya, kan nanti kita lagi lebaran, aku mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga nih untuk sisa hari di bulan Ramadan ini kita dapat melewatinya dengan baik dan tentunya dipenuhi dengan ibadah pastinya ya guys ya, untuk menambah amalan kita di bulan Ramadan yang sedikit lagi akan berakhir. Oke guys, kalau gitu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.